Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Siti Khadijah. Today, I want to present about early childhood education policy. What is policy? Apa itu kebijakan? Kebijakan merupakan perpaduan antara lembaga, kepentingan, dan gagasan-gagasan. Jadi dalam kebijakan itu terdapat suatu lembaga, yaitu pemerintah, yang memiliki kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk mencapainya itu melahirkan suatu gagasan atau ide-ide, yang mana ide-ide tersebut nantinya dinamakan dengan kebijakan. Kemudian kebijakan merupakan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah. Contohnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya pemerintah menaikkan harga BBM. Kemudian yang kedua, contoh kebijakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah, misalnya ketika pemerintah melihat suatu jalan yang rusak, pemerintah mengambil tindakan untuk tidak memperbaiki jalan tersebut. Nah, tindakan pemerintah tidak memperbaiki jalan yang rusak ini juga dinamakan dengan kebijakan. Kemudian komponen-komponen kebijakan. Yang pertama ada pembuat kebijakan, yaitu pemerintah, kemudian pelaksana kebijakan, yaitu masyarakat, dan yang ketiga itu objek atau hal yang mendasari dari pembuatan kebijakan itu. Kemudian ini ada 10 syarat implementasi menurut Hakun and Kahn Concepts yang bisa diterapkan untuk mencapai professional implementation kebijakan. Kemudian ini ada 3 contoh kebijakan di Indonesia yang saya ambil. Ini ada yang pertama, pergantian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun. Kemudian ada penerapan muatan lokal dan keterampilan dalam pembelajaran dan penerapan pendidikan karakter di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Ada tahap pembentukan kebijakan, ada 5 tahap. Yang pertama, problem recognition atau penetapan agenda. Yang dilakukan adalah mengkampanyekan isu-isu sehingga isu tersebut menjadi perhatian publik. Kemudian yang kedua adalah proposal of solution atau kita membuat berbagai macam solusi untuk memecahkan isu-isu tersebut. Kemudian yang ketiga itu choice of solution atau kita memilih salah satu solusi yang paling tepat dari solusi yang sudah kita buat. Kemudian yang keempat yaitu policy implementation atau kita melaksanakan, menerapkan kebijakan atau keputusan yang sudah kita buat. Kemudian yang kelima itu policy evaluation atau kita melakukan penilaian terhadap kebijakan sudah kita terapkan, apakah sudah bisa menyelesaikan isu atau permasalahan ataukah belum. Kemudian ini ada 3 alasan mengapa guru PAUD harus mempelajari kebijakan berdasarkan 5 tahap pembentukan kebijakan. Yang pertama ada ilmiah reason, yaitu menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebijakan. Yang kedua ada professional reason, yaitu memberikan gambaran kepada guru PAUD bagaimana pemerintah menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi, yang mana nantinya bisa diimplementasikan kepada guru PAUD itu, bagaimana atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan solusi, mulai dari pemilihan solusi yang paling tepat ataupun dari tindakan-tindakan pembuatan kebijakan lain. Kemudian yang ketiga ada politic reason, yaitu memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dengan mempelajari kebijakan ini kita akan terbentuk mindset di mana pemerintah melakukan suatu kebijakan itu untuk memecahkan suatu permasalahan dengan tujuan tertentu. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua bidang itu tercakup dalam pembuatan kebijakan. Jadi artinya kebijakan itu tidak selamanya berimbas baik dalam segala bidang kehidupan, tetapi juga bisa berimbas buruk atau bahkan menyebabkan suatu permasalahan dalam bidang lain. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.